Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada sesi kali ini saya akan berbagi tentang mengapa ide bisnis yang hebat itu seringkali gagal. Jawabannya itu ada di tim kita. Tujuan daripada pemaparan ini adalah mengilustrasikan ide dari entrepreneurial firm. Nah, kita ketahui bahwa startup atau perusahaan yang baru berdiri, perusahaan kecil yang baru berdiri itu memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Kenapa demikian? Karena adanya liability of newness, di mana perusahaan itu masih baru, pengalamannya minimum, sistemnya lemah, itu ya. Dia belum terbiasa, SDM yang ada atau sumber daya manusia atau karyawan yang ada belum terbiasa dengan peran baru. Tim masih belajar, tim belum solid karena baru berdiri, mungkin terdapat gesekan antar anggota di dalam tim itu. Kemampuan manajerial juga belum teruji sebelumnya. Tidak ada rekam jejak kesuksesan sehingga sulit mendapatkan kepercayaan dari baik konsumen, baik investor, baik partner bisnis maupun supplier. Sulit tumbuh dan mudah dikalahkan oleh pesaing. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi liability of newness ini? Yang pertama adalah membentuk tim manajemen yang berpengalaman dan berbakat. Dampaknya apa? Jadi ketika kita memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berbakat, kita bisa memproses pengenalan yang tadi tim masih belajar, kita masih belajar hal baru. Proses itu kita bisa lalui dengan cepat. Keputusan bisnis bisa juga dengan tepat dan juga meminimalisir kesalahan dan lebih bisa mendapatkan kepercayaan baik dari sisi konsumen, investor, partnership maupun partner bisnis maupun supplier. Nah, kemudian beberapa juga kesalahan yang perlu kita perhatikan di dalam membentuk tim pada perusahaan yang baru berdiri, yaitu biasanya kita seringkali kita jumpai mereka menempatkan teman atau keluarga. Tidak masalah jika memberikan tempat posisi untuk teman maupun keluarga dekat kita, asal sesuai dengan kompetensi yang ada atau yang dibutuhkan dalam posisi tersebut. Demi kedekatan personal, bukan kemampuan yang dilihat ketika melakukan penempatan pada suatu posisi tertentu, maka kualitas manajemen akan rendah dan akan menghambat bisnis kita sendiri. Kemudian yang kedua, menganggap keberhasilan industri lain otomatis berhasil di industri ini. Kita mungkin punya story atau history terkait dengan pengalaman keberhasilan dalam mengelola bisnis yang sebelumnya, yang terdahulu. Dan ketika kita akan mendorong kita kepedean atau overconfident untuk mengelola bisnis kita saat ini dan yakin bahwa bisnis itu akan berhasil, sama seperti keberhasilan di masa lalu. Padahal tiap industri itu memiliki karakteristik yang berbeda. Pengalaman masa lalu kita belum tentu relevan dengan kondisi bisnis kita saat ini, sehingga perlu belajar dan belajar. Yang ketiga, mengusung filosofi one person team, di mana pendiri ingin mengerjakan semuanya sendiri. Saya tidak butuh karyawan, saya bisa melakukan dari A sampai Z sendirian. Padahal startup juga butuh tim dan keahlian yang beragam untuk support di bisnisnya. Yang keempat adalah merekrut manajer puncak. Merekrut manajer puncak tanpa memberikan kepemilikan. Kenapa? Dampaknya apa? Skin in the game. Antara ketika kita memiliki kepemilikan di dalam bisnis, misalkan share sebagian dari equity dari perusahaan, misalnya mendapatkan 10% dari saham di perusahaan. Ketika kita melakukan hal ini pada manajer puncak, maka skin in the game-nya akan sama antara yang namanya manajer puncak dengan pendiri, di mana mereka memiliki komitmen yang sama
motivasi yang sama untuk mendorong pada kesuksesan bisnis. Tetapi ketika kita hanya memberikan sistem berupa penggajian saja kepada mereka, maka mereka akan memiliki skin in the game yang berbeda dengan pendiri, yaitu mungkin mereka tidak termotivasi, hanya termotivasi dengan finansial yang didapatkan ketika dia melakukan suatu pekerjaan, sehingga effortnya tidak maksimal untuk keberlangsungan usaha kita. Yang kelima adalah kebiasaan kesalahan yang umum terjadi ketika membentuk suatu tim adalah meremehkan kekurangan kompetensi dalam tim. Jadi ketika kita memiliki tim, kita harus memperhatikan komposisi kompetensi yang ada pada tim kita. Suatu contoh, saya adalah tim pemasaran, saya kekurangan atau kurang memiliki kompetensi dalam finance dan juga operation, maka seharusnya saya meng-hire atau merekrut karyawan atau tim saya itu ada yang bisa melengkapi kelemahan saya, yaitu profesional dalam operation ataupun finansial. Nah, semacam itu. Kemudian yang selanjutnya, tidak punya rencana jelas untuk menutupi skill gap. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa tim kita ada ketidakseimbangan skill atau ada kompetensi yang belum kita miliki, kita tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan atas kompetensi itu. Nah, itu adalah kesalahan umum yang sering terjadi dalam membentuk tim pada perusahaan baru. Nah, berikut adalah 2 pertanyaan latihan untuk meningkatkan pemahaman. Jika sebuah ide bisnis sangat inovatif namun tidak pernah terrealisasi, maka berdasarkan materi di atas, penyebab yang paling mungkin adalah A. Ide tersebut terlalu kompleks, kurangnya tim yang memiliki kemampuan mengimplementasi ide. C. Harga produk terlalu murah atau kurangnya pelanggan potensial. Pertanyaan kedua, hubungan yang paling tepat antara ide bisnis dan new venture team adalah A. Ide dapat berjalan sendiri tanpa dukungan tim. Tim hanya bertugas mengurus administrasi. Atau tim berperan mengubah ide menjadi usaha nyata, ataukah ide hanya dibutuhkan di tahap awal saja. Demikian paparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.